Waalaikumsalam Bu Dian. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Baik. Mudah-mudahan di dalam keadaan sehat walafiat ya Bu ya. Nah Ibu, dengan rencana yang sudah kita lakukan kemarin bahwasanya insya Allah saya akan masuk ke dalam kelas Ibu untuk melakukan observasi. Nah, di mana observasi ini tujuannya adalah untuk sama-sama melihat bagaimana proses pembelajaran yang Bu Dewi lalui, yang akan dilakukan. Nah, di situ saya juga akan belajar apakah praktik baik yang Bu Dewi lakukan nanti di dalam kelas, dan ada beberapa pengembangan maraton nanti yang Bu Dewi lakukan di dalam kelas. Nah, itu merupakan salah satu pembelajaran juga bagi saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya selaku supervisor di kelas Bu Dewi. Nanti di kelas mata pelajaran apa tuh ya Bu? Bahasa Inggris Bu, di kelas 74. Oke, bahasa Inggris di kelas 74. Nah, kita mulai aja ya Bu ya kegiatan pra-observasi kita. Sebelum kita melakukan observasi, ada baiknya kita melakukan kegiatan pra-observasi, di mana kegiatan ini bertujuan untuk melihat kesiapan Ibu nanti dalam mengajar, langkah-langkah yang akan dilakukan ke depannya. Kita diskusi bersama terlebih dahulu ya Bu ya. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas apa tuh ya Bu? Yang pertama nanti Bu, peserta didik itu mampu untuk menyapa menggunakan bahasa Inggris. Oke. Yang kedua, mampu memperkenalkan diri mereka juga dalam bahasa Inggris Bu. Oke, berarti di sini Ibu memiliki tujuan pembelajarannya peserta didik mampu menyapa menggunakan bahasa Inggris, Ya. dan peserta didik mampu memperkenalkan diri ya Bu. Iya. Memperkenalkan diri. Oke. Nah, untuk area pengembangan yang akan Ibu lakukan di dalam kelas apa aja tuh Bu? Area pengembangannya saya mengambil dua tuh Bu, yang pertama pengetahuan dan keterampilan. Karena ini kan bahasa Inggris ini merupakan bahasa internasional ya Bu, yang memang harus diajarkan sejak dini. Dan kebetulan mungkin sebagian dari anak-anak kita yang masuk ke sekolah kita ini mulai dapat pembelajaran ini di SMP ini Bu. Jadi saya sebagai guru bahasa Inggris harus memberikan pengetahuan dia dulu bagaimana cara menyapa, cara memperkenalkan diri menggunakan bahasa Inggris. Lalu setelah diberikan pengetahuan, saya mau anak ini bisa melakukan secara langsung atau praktiknya secara langsung. Oke, baik Bu. Untuk area pengembangannya yaitu pengetahuan dan keterampilan ya Bu ya. Betul. Dimana yang tadi Ibu sampaikan bahwasanya tujuannya nanti peserta didik ini mampu menyapa dan memperkenalkan diri menggunakan bahasa Inggris ya Bu ya. Nah, untuk kegiatan yang Ibu lakukan nanti di dalam kelas, Ibu menggunakan strategi apa tuh ya Bu? Saya menggunakan nanti active learning Bu. Active learning ya Ya. Bu. Oke, active learning ini langkah-langkahnya seperti apa tuh Bu? Nanti anak-anak itu saya berikan video tentang bagaimana cara menyapa, bagaimana cara memperkenalkan diri. Lalu setelah mereka mengamati, di situ juga nanti saya akan berikan audio. Audio. Nah, audio itu nanti gunanya apa yang sudah didengar bisa nggak mereka pahami atau bisa nggak mereka tulis. Setelah itu baru saya membuat kelompok kecil Bu, kelompok kecil dalam bentuk pair. pair. Nanti di situ baru mereka saya suruh membuat dialog dengan kata-kata. Di situ ada ungkapan sapaan, ada ungkapan perkenalan diri, dan di situ juga nanti saya akan membagikan sesuai minat anak gitu ya. Misalnya dia pengennya langsung berdialog secara langsung, nanti saya sudah dapat untuk berbicaranya. Atau mereka pengennya menulis dialog, mungkin biasanya yang agak malu-malu gitu Ya. kan Bu, dan nggak bisa pula kita paksa harus berbicara. Lalu mungkin yang suka menggambar, rencana saya akan membuatnya nanti menyuruh mereka boleh dibuat seperti komik. Oke. Gitu. Oke, berarti untuk langkah-langkahnya Ibu sudah jelas ya Bu ya apa yang akan dilakukan besok. Berarti ada nanti kegiatannya pertama sekali video, audio, kemudian ada berkelompok berdua, kemudian mempraktekkan. Asesmen yang digunakan apa nih ya Bu ya? Ke asesmennya apakah berupa angket kah atau hanya sumatif penilaian formatif atau apa? Ya, formatif nanti Bu, untuk mengetahui dia pilihnya yang mana minatnya.
nanti saya akan ajukan asesmen lisan aja gitu. Oh, lisan, secara lisan ya? Iya. Oke. Nah, mungkin sekian untuk pembicaraan pra-observasi kita ya Bu ya. Kegiatan yang mau kita lakukan ini kapan tuh ya Bu ya, kalau boleh tahu? Insya Allah besok Bu, di tanggal 30 Juli 2024 di jam 7.15 sampai jam 10-an. Oke, alhamdulillah, berarti untuk besok pagi nih ya Bu kegiatannya. Mudah-mudahan apa yang Bu sampaikan tadi bisa terlaksana dengan baik, dan mudah-mudahan nanti anak-anak peserta didiknya juga mau bekerja sama nanti ya Bu ya. Dan saya mohon izin juga besok saya mendampingi Ibu di situ untuk melihat kegiatan pembelajaran Ibu. Nah, mungkin Ibu sekian pembelajaran yang saya sampaikan, pra-observasi yang kita lakukan saat ini. Sampai jumpa besok ya Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dikasih uang jajan lebih atau dibawain bekal yang enak. Oh, dibawain kue. Sama lagi ya. Angelandi. Jumpa dengan oke. Sekarang apa ya? Kok banyak barang-barang yang dibawa? Mau ada apa? Sebentar. Kok juga ada pertanyaan mungkin ya? Nanti akan kita jawab dengan sendirinya. Baiklah. Kemarin Mem ada ngasih catatan. Kira-kira catatan kemarin itu tentang apa? Ada yang baca? Ada yang baca catatannya? Yang updating dulu. Yes. Bagus. Akan. Ya tentang apa? JT. Apa itu JT? Extension. Ekspresi. Expression. Iya, intinya JT itu adalah ekspresi sapaan, isinya sapaan. Jadi sekarang kita akan menambahkan materi tentang introduction and living staging. Introduction ini adalah apa? Ada yang tahu mungkin yang ada yang ikut les? Introduction ini adalah ketika pertama kali kamu datang ke sini, sesama teman, sesama guru, kalian saling apa itu? Sapa Oktober,
pelajaran hari ini yang pertama adalah kamu bisa menggunakan ungkapan eating and disinfecting. Yang kedua, kamu bisa memperkenalkan diri. Apa lagi memperkenalkan diri? Bahasa Inggrisnya? Apa tadi? Oh, itu contohnya. Nanti tentang introduction, disinfecting, dan greeting. Lalu nanti bagaimana pelaksanaannya? Pelaksanaannya nanti diambil atau tujuan utamanya kalian akan melakukan kolaborasi atau nanti melakukan kerjanya dengan berpasangan atau pairs. Lalu untuk itu kita saksikan video berikut. Assalamualaikum. Hello students, welcome to it. Before we are going to learn about introduction, we have to know the greeting first. So what are the greeting phrases that we can use in our introductions? Let's study together. These are the greeting phrases that we usually use in our introduction. You can see on the screen, there are hi, hello, good morning, good afternoon, good evening. I think all of you already know that, right? Dan si ada yang mengatakan madu harus semua kalau dari masih lihat ya. Dan juga mengatakan kabar, how are you? Or kalau mau say goodbye, you can say nice to meet you. Atau kalau nice to meet you, bisa juga kita awal perkenalan. Now, how can you respond to phrases? Okay, you can see the table, say it together together. Hi, direspon dengan hello. Itu dengan hello, direspon dengan hi. Good morning too. Good afternoon too. Good evening too. Good night too. How are you? Bisa kita respon dengan dua cara. Yaitu yang pertama bisa kita bilang sehat, atau yang kedua, we are feeling good. If you're okay, you can say I'm good, I'm great, or I'm fine. Oke, tahu artinya? Oke, disebutkan. Ini jadi antara phrase itu adalah ungkapan dan respon. Jika kita mengatakan hi, berarti responnya hello. Jika kita mengatakan hello, responnya hi. Good morning adalah selamat pagi. Good afternoon, selamat siang. Good evening, selamat sore. Jadi mulai dari jam 3 sampai nanti jam 9 malam atau menjelang kamu tidur. Tapi ketika kalau naik di salam malam juga, tidak salam perpisahan kamu mau tidur. Salam sama orang tua, good night mom. Kalau ini berarti masih ada aktivitas yang akan kamu lakukan. Kalau naik itu sudah mau tidur. How are you? Apa artinya how are you? Bagaimana? Bagaimana kabarmu? Nah, jawabannya bisa I'm good. Ketika kamu dalam keadaan sehat, kamu dalam keadaan senang. Lalu ketika kamu merasa sedih, kita yang negatif ya, dalam artian yang gak enak gitu rasanya. I'm not feeling good. Oke, yang itu I'm not feeling good. Ini mana? Sama ini mana? Hi, yes, hi. Kita nanti langsung untuk Alia. Nah, ya, hi, betul, ini. Lalu intonasinya yang mana? Hello. Intonasinya? Nanti kan? My name. Betul. Lalu ada repeaternya. Mana repeaternya? Apa? Nice to meet you. Nah, berarti kita mulai back ini di sini intonasi. Jadi sudah mulai masuk ya. Mulai masuk. Oke. Continue. I am Zaki. Nice to meet you. I am Zaki. Bisa pakai gitu bisa kan? Boleh. Yang penting ada awan-awannya seperti ini. Ada harus seperti itu. Gimana? Kan kamu nggak paham, nanti kan akan jalan. Akan kasih tahu gimana caranya. Atau mau bermain petak? Ada? Bermain petak? Silakan. Yang mau bermain petak? Nanti kita buat jawab sederhana saja. Ada greetingnya, ada ungkapan hi, hello, good morning, atau sebagainya. Lalu kita tanya nama. Setelah nama kita tanya alamatnya di mana, hobinya apa. Udah sampai situ boleh. Lalu baru ke lebih checking. Tadi mau nih. Oke, yang mau nih. Nanti main bimbing, gak usah. Ayo, Andini sama siapa? Andini, siapa lagi? Oke, nah, dia harus ada yang hal ini. Filza, satu lagi? Ihsan. Ada lagi? Yang membuat lagi? Yang membuat seperti ini. Untuk peralatan, teman-teman sambil di mouse. Kalau enggak, dia mana? Iwes. Nanti dulu. Oke, sudah, guys. Please fokus sambil kita belajar ajaran kamu. Next kita bawa HP. Tapi kan ingat ya, tujuan kita ini mengenalkan diri. Kamu mengambilkan hasil diskusinya. Give applause untuk mereka. Ajaran Aisyah selanjutnya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi
Yang belum siap kita lanjut pertemuan berikutnya. Waktu kita sudah mau habis, jadi kita refleksi. Bagaimana perasaan Anda setelah mengikuti pembelajaran ini? Angkat tangan. Bagaimana perasaan kamu setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Senang, ada lagi? Bahagia. Oke. Apa manfaat dari mempelajari materi ini? Materi kita tadi, apa manfaatnya? Agar bisa menyapa orang lain dengan bahasa Inggris dengan lancar, ya betul sekali. Oke, jelasnya nanti tugas ini akan memilih ibu. Ini nanti melengkapi. Oke. Ya, nanti kita lagi ada berapa pelajaran yang kita dapat? Berapa? Oke, apa saja tadi yang kita pelajari? Apa saja? Titik. Introduction. Oke. Anda berbahagia, Anda bisa lebih percaya diri. Oke. Maintenance kalian percaya diri dengan nama yang sudah ada pada kalian. Lalu hasil dan jalan yang kalian tampil, orang yang percaya diri itu adalah orang yang bersyukur. Tapi yang percaya dirinya kenyataan. Oke. Gimana? Kalian nanti kalau ketemu mulai atau ketemu sama men atau sama teman boleh ngomong bahasa Inggris sesuai dengan internasional. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Assalamualaikum Bu Dewi. Baiklah, sampai juga kita nih Bu Dewi di akhir pertemuan kita, yaitu pasca observasi pembelajaran. Kemudian tadi kita sudah Bu Dewi sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas 74 mata pelajaran bahasa Inggris ya Bu ya. Dan alhamdulillahnya saya tadi juga ikut bersama Ibu mengamati proses pembelajaran Ibu. Nah, bagaimana perasaan Bu Dewi tadi Bu? Tadi pas mengajar ada rasa berdebarnya karena bagaimanapun kan ada yang mengamati gitu ya. Ada juga senangnya karena ini bertepatan dengan materi introduction, karena di awal tuh perkenalan itu kan sesuatu yang sangat rasanya dasar sekali dalam pembelajaran bahasa Inggris, dan itu harus segera diajarkan ke anak-anak. Setelah melakukan proses pembelajaran tadi Bu, menurut Ibu apa nih hal baik yang telah Ibu lakukan? Oke. Untuk hal baiknya di sini Bu Widya saya menyelipkan tadi kayak kata-kata, kalau saya bilangnya kata-kata motivasi, maksudnya motivasi itu saya menanyakan ketika saya memanggil anak, saya minta mereka mengatakan atau menyebutkan apa hal yang membuat mereka bahagia pada hari itu. Saya berharap dengan kawan yang menyatakan bahagia, misalnya saya dapat jajan lebih hari ini, temannya ikut bahagia, atau saya dapat bisa bertemu lagi dengan kawan-kawan, gitu kan, berarti kan kawan yang lain merasa oh ternyata saya berarti ya bahagia, gitu. Itu yang saya rasa bagus. Selalu di sini saya juga sudah berusaha untuk mendiferensiasikan asesmen. Ada yang menjelaskan, bermain peran, dan membuat komik. Lalu yang saya anggap baik, di sini saya juga berusaha menjelaskan kepada anak-anak kita ketika mereka belum paham, saya jelaskan kembali agar mereka lebih paham. Oke, tadi Bu Dewi sudah memberikan kata-kata motivasi. Tadi juga saya sudah mengamati anak-anak antusias sekali dalam menyampaikan motivasinya. Kemudian tadi juga Bu Dewi juga sudah terlihat dalam berdiferensiasi asesmennya dan menjelaskan kembali nih kepada anak yang kurang paham atau scaffoldingnya Ibu tadi Ibu jalankan. Nah, menurut Ibu dari kegiatan tadi ada nggak nih hal yang kurang yang Ibu lakukan? Ada Bu. Nah, apa tuh Bu? Pertama saya di situ lupa untuk menyampaikan durasi waktu. Seharusnya saya sampaikan ya Bu ya. Lalu pengelolaan kelas saya kurang baik saya rasa. Dan yang terakhir yang saya rasa nih ya Bu ya. Yang saya rasa seharusnya saya ini termasuk pengelolaan kelas, saya mengamankan mereka dulu. Ketika ada yang ketika kawannya presentasi,
masih ada mereka yang sibuk menyelesaikan asesmen mereka. Padahal waktunya itu di detik-detik terakhir. Seharusnya kan mereka fokus ke temannya yang presentasi. Ya, nah dari hal-hal yang Ibu sampaikan tadi, apa nih rencana Ibu ke depannya untuk meningkatkan hal-hal yang diulang tadi? Atau Ibu punya rencana nggak ya ke depannya untuk melakukan kegiatan pembelajaran yang lebih lagi nih menurut Ibu? Rencana saya setelah observasi hari ini, saya ingin lebih lagi dalam berusaha bagaimana cara saya memanage waktu, khususnya untuk pengerjaan asesmen bagi anak kita. Lalu bagaimana cara untuk mendisiplinkan mereka dalam artian mengelola kelas. Mungkin saya harus lebih banyak lagi belajar tentang pengelolaan kelas itu ya. Oke, pengelolaan kelas ya Bu ya. Nah, dari yang sudah kita bahas kemarin ya Bu ya, sebelum observasi, ada area pengembangan yang Ibu sampaikan. Nah, menurut Ibu, apakah area pengembangan itu udah tersampaikan nggak ya Bu? Saya rasa sudah, karena kan area pengembangan saya di pengetahuan dan keterampilannya. Di pengetahuannya saya sudah memberikan materi. Mengapa saya bisa bilang sudah tersampaikan? Karena ada ananda kita juga yang sudah paham. Oh, ternyata kalau greeting ini nih kalimatnya. Kalau misalnya introduction, living thanking, ini dia. Lalu itu dari segi pengetahuan. Kalau dari keterampilannya, mereka sudah bisa mempresentasikan hasilnya. Oke, berarti area pengembangan tadi sudah terlaksana ya Bu. Dan saya lihat juga tadi sudah sangat-sangat baik, sudah sangat-sangat bagus Ibu menyiapkan berdiferensiasinya, menyampaikan video dan yang lain-lain. Nah, sesuai rencana observasi yang disampaikan tadi, itu kan akan mendisiplinkan kelas melalui pengelolaan kelas. Nah, kapan nih rencananya Ibu akan meningkatkan atau melaksanakan rencana itu? Secepatnya Bu Widya. Secepatnya ya Bu ya. Menurut Ibu dari rencana observasi ini siapa nih yang bisa membantu Ibu ke depannya? Menurut saya, karena saya sudah merasa nyaman dengan Bu Widya, saya berharap bisa belajar dengan Bu Widya atau khususnya dengan Bu Widya ya nih, atau rekan-rekan lainnya yang sudah berpengalaman dalam hal ini. Berarti nanti kita diskusi lebih lanjut ya Bu untuk terkait rencana observasi yang akan dilakukan di kelas nanti. Nah, apakah Ibu nanti ini berkomitmen nih dengan rencana observasi Ibu ini? Insya Allah saya Berkomitmen ya Bu ya. Nah, mudah-mudahan untuk ke depannya dari yang sudah saya amati tadi terkait observasi, alhamdulillah dari modul ajaran yang disampaikan ke saya pun juga sudah terlaksana semuanya, mencek kehadiran, menerima pembelajaran juga sudah ada, menyampaikan tujuan pembelajaran juga sudah ada. Semuanya dari rangkaian modul ajaran itu sudah ada. Tapi mungkin ada hal-hal yang kurang seperti yang disampaikan tadi. Nah, itu mungkin bisa kita sebagai acuan kita untuk kedepannya sama-sama kita belajar untuk sama-sama berefleksi dari kegiatan kita tadi ya Bu ya. Mudah-mudahan juga ini dari yang disampaikan tadi itu juga praktik baik juga untuk saya. Ibu bersedia nih meluangkan waktu, membiarkan saya untuk berada di dalam kelas. Mudah-mudahan ke depannya proses pembelajaran kita bersama lebih baik lagi ya Bu Dewi. Mungkin sekian pasca observasi kelas kita. Alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik. Nah, mudah-mudahan untuk kedepannya nanti kita juga ada nih Bu tindak lanjutnya setelah ini. Mudah-mudahan nanti kita bertemu lagi dengan cerita hal-hal yang baru lagi ya Bu ya. Nah, mungkin sekian pertemuan kita hari ini Bu Dewi, Pak Dalai, juga di sini selaku pengajar praktik saya Bu Dewi dalam kegiatan pembelajaran ini. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mantap.